Awal Februari 1917 datang dengan suasana yang tidak pernah terasa setegang itu sebelumnya. Dunia seakan menahan napas, dan setiap berita yang melintasi lautan bagaikan bara kecil yang dapat meledakkan amarah kapan saja. Di kota-kota besar Eropa, orang-orang berhenti di depan papan pengumuman, membaca dengan mata membelalak berita yang baru tiba dari Atlantik. Jerman secara resmi menghidupkan kembali kampanye perang kapal selam tanpa batas. Sebuah langkah yang, bagi banyak negara, dianggap sebagai pengumuman tidak langsung bahwa dunia akan segera tenggelam lebih dalam kegelapan konflik. Di sebuah kantor berita kecil di London, seorang pekerja muda bernama Matteo Langford baru saja tiba ketika kabar itu masuk. Ia melihat para editor saling berteriak, kertas-kertas berserakan, dan suara telegraf memecah pagi yang berkabut. Udara dingin menusuk kulit. Namun suasana kantor jauh lebih dingin daripada cuaca. Matteo menelan ludah, membaca ulang pesan yang baru diterima. Kapal-kapal dagang yang melewati zona tertentu akan ditembak tanpa peringatan. Tidak peduli apakah mereka membawa makanan, surat, atau bahkan pengungsi. Matteo bukan tentara. Ia tidak pernah mengangkat senjata, dan tidak pernah menjadi bagian dari strategi militer apapun. Tapi pagi itu, ketika kata-kata itu terbaca jelas di atas lembaran telegraf, ia menyadari bahwa dunia baru saja berubah arah, dan ia akan terseret di dalamnya, suka atau tidak suka. Sementara itu, di Berlin, para perwira tinggi duduk mengelilingi meja besar yang dipenuhi peta laut. Garis-garis merah menunjukkan zona operasi kapal selam U-boat mereka. Seorang perwira muda berdiri dengan tegang, menunggu apakah rencananya akan diterima. Strategi itu tampak sederhana, memotong jalur suplai musuh, membuat mereka kesulitan bernapas dalam perang yang semakin panjang. Tapi keputusan itu bukan hanya strategi, melainkan pukulan yang akan mengguncang diplomasi dunia. Jika mereka gagal membaca reaksi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, maka dunia akan terbakar lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di sela perdebatan itu, Komandan Reinhard Vorsitz, seorang laki-laki parubaya dengan mata setajam baja, menatap peta tersebut seolah ia sedang mempertimbangkan nasib seluruh benua. Suaranya rendah namun tegas ketika ia berkata, "Jika kita tidak melangkah sekarang, kita akan mati perlahan. Dunia tidak memberi ruang bagi yang ragu." Ada keheningan panjang setelah itu, lalu anggukan perlahan dari petinggi lain. Dengan satu keputusan, mereka bukan hanya menandatangani dokumen strategi, tetapi juga menulis ulang masa depan nenek moyang dan generasi setelah mereka. Berita itu menyebar bagaikan badai. Di Paris, Oslo, Roma, Washington, setiap kota merasakan bayangan besar mendekat. Di New York, para pedagang pelabuhan berbicara gelisah saat mereka menatap kapal-kapal yang berlabuh. Banyak dari mereka bekerja mengantar barang-barang biasa, biji-bijian, tekstil, logam. Namun mendadak, semuanya tampak seperti barang berbahaya yang dapat menarik peluru baja dari kedalaman laut. Di antara mereka ada seorang kapten kapal dagang bernama Samuel Cardenas, lelaki berperawakan besar yang telah 30 tahun melintasi lautan. Ia berdiri di dek kapalnya, memandang horizon seolah mencari jawaban dari gelombang. Anak buahnya mendekat, menunggu instruksi. Samuel menghela napas panjang. "Jika kita berlayar sekarang, kita bukan cuma membawa kargo," katanya pelan. "Kita membawa harapan keluarga yang bergantung pada kita untuk pulang dan risiko yang belum pernah sebesar ini." Anak buahnya tidak menjawab. Mereka tahu apa yang dimaksud kapten. Mereka juga tahu bahwa kapal-kapal dagang kini menjadi bayang-bayang berjalan yang dapat lenyap kapan saja dihantam torpedo tak terlihat. Pada hari yang sama, di Washington DC, para diplomat mulai panik. Gedung-gedung pemerintahan dipenuhi suara cepat sepatu menghantar lantai marmer, telepon berdering tanpa henti, dan percakapan tegang yang tak henti-hentinya membahas kemungkinan bahwa Perang Dunia akan memasuki babak baru. Hubungan diplomatik dengan Jerman retak, dan ancaman ini membuat Presiden harus mempertimbangkan sesuatu yang selama ini mereka hindari, kemungkinan masuk perang secara langsung. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang agen intel muda bernama Helena Ward berdiri di sisi ruangan, memegang laporan tebal tentang kegiatan kapal selam Jerman beberapa minggu terakhir. Matanya cermat mempelajari rute-rute laut, memperhatikan pola yang mungkin terlewatkan orang lain.
Ia tahu bahwa jika kapal-kapal sipil terus jatuh korban, tekanan publik untuk bertindak akan semakin kuat. Namun ia juga sadar bahwa masuk perang berarti mengirim ribuan pemuda ke medan pertempuran yang sudah dipenuhi kuburan. Helena menutup map itu perlahan, dan untuk sesaat mempertanyakan seluruh konsep keharusan strategis. Tetapi ia tidak punya waktu untuk mempertanyakan moralitas dunia. Pekerjaannya adalah membaca apa yang tidak terlihat orang lain. Sementara para pemimpin negara berebut keputusan besar di desa-desa kecil Eropa, kehidupan berjalan dengan kecemasan yang tak terucap. Para petani menatap langit malam sambil mendengar jauh di kejauhan suara ledakan yang entah dari mana datangnya. Perempuan-perempuan menunggu kabar dari suami dan anak yang entah di parit mana mereka bertahan hidup. Anak-anak belajar mengenali rasa takut lebih cepat daripada belajar menulis. Di sebuah desa kecil di utara Prancis, seorang gadis berusia 11 tahun bernama Aveline memegang erat boneka kainnya. Ayahnya, seorang pelaut, seharusnya pulang minggu lalu. Tetapi tidak ada kabar. Setiap pagi, ia berdiri di tepi pelabuhan kecil, memandangi laut seolah bisa memanggil ayahnya pulang hanya dengan menatap gelombang. Luft laut menggeser wajahnya, membawa aroma garam yang biasanya ia suka, namun kini terasa pahit. Ibunya selalu berkata, "Ayahmu kuat, sayang. Ia pasti pulang." Namun suara ibunya sendiri terdengar tidak yakin. Dan lautan yang selama berabad-abad menjadi penghubung bangsa, tiba-tiba berubah menjadi kuburan luas yang tak dikenal batasnya. Kembali ke London, Matteo menghabiskan sore itu mengetik laporan panjang tentang keputusan Jerman. Kata-katanya harus hati-hati, tidak boleh terlalu memicu panik, namun cukup kuat untuk membuat rakyat memahami betapa seriusnya situasi. Ketika ia selesai, ia menatap jam tua di dinding kantor. Hari hampir gelap, hujan tipis mulai turun, membuat kota tampak seperti "Menurutmu dunia akan berubah?" tanya seorang rekan kerjanya sambil menyalakan rokok. Matteo menatap keluar jendela. "Aku rasa dunia sudah berubah sebelum kita sadar." Di balik segala hiruk-pikuk itu, jauh di dasar lautan, torpedo-torpedo logam berdiam dalam keheningan, menunggu perintah. Mesin-mesin U-boat bergetar pelan, dan para awaknya bekerja dalam ruang sempit penuh bau minyak dan keringat. Mereka bukan monster. Mereka pemuda-pemuda yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu demi negara yang mereka yakini sedang terancam. Salah satu di antara mereka, seorang teknisi muda bernama Ulrich, duduk sambil memegang foto keluarganya. Di foto itu, ibunya tersenyum cerah dan adiknya melambai kecil. Tapi Ulrich tahu bahwa apa yang ia lakukan bisa membuat keluarga orang lain menangis kehilangan anggota mereka. Dan meski ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua demi kelangsungan hidup bangsanya, hatinya tetap berdebar dengan rasa bersalah. Di ruang komando kapal selam itu, kapten berkata pelan, "Kita tidak mengincar orang-orang tak bersalah. Kita mengincar negara yang ingin mematikan kita." Namun kata-kata itu terdengar rapuh, seolah ia pun sebenarnya tidak sepenuhnya percaya. Di permukaan laut, angin Februari berhembus keras, membawa suara-suara lama dari peperangan yang belum pernah benar-benar berhenti. Dunia bergerak menuju titik tidak kembali. Dan setiap orang, dari diplomat sampai pelaut, dari teknisi kapal selam sampai gadis kecil di pelabuhan, tiba-tiba menemukan diri mereka berdiri di tengah sejarah yang akan mengubah segalanya. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa badai yang lebih besar sedang datang. Sebuah badai yang kelak tidak hanya mencatatkan kapal tenggelam atau perjanjian diplomatik, tetapi juga kisah manusia yang terperangkap di antara keputusan-keputusan besar itu. Asap tipis masih menggantung di atas laut saat kapal-kapal pedagang dari berbagai negara mulai menurunkan kecepatan mereka, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai dari balik gelombang. Para pelaut yang berpengalaman tahu betul bahwa perairan itu tidak lagi aman, dan kabar tentang kapal-kapal yang hilang tanpa jejak membuat mereka menatap setiap gerakan air dengan rasa was-was yang membatu. Angin yang meniup layar terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa bisik-bisik dari tragedi yang belum terjadi. Di ruang rapat yang tertutup di Washington, para penasihat militer dan diplomat kembali menatap peta besar yang memenuhi dinding. Garis-garis merah menunjukkan rute pelayaran penting,
dan hampir semuanya kini berada dalam ancaman. Mereka berdebat dengan suara pelan namun penuh ketegangan. Setiap kata seolah membawa konsekuensi besar terhadap nasib ribuan orang. Ada yang menuntut tindakan cepat, ada pula yang lebih berhati-hati. Takut keputusan terburu-buru justru memicu bencana yang lebih besar. Sementara itu, di Eropa, desa-desa kecil yang jauh dari pusat kota pun tak luput dari bayang-bayang kecemasan. Para ibu menutup jendela lebih awal, anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah sampai malam. Berita tentang kapal-kapal yang tenggelam oleh torpedo menyebar cepat, dan meskipun tempat itu jauh dari laut, ketakutan selalu menemukan jalannya. Para lelaki yang sedang duduk di kedai kopi berbicara dengan suara lirih, seakan takut jika membahas masalah itu terlalu keras akan membawa malapetaka ke desa mereka sendiri. Di sebuah markas rahasia Jerman, para perwira tinggi mempelajari laporan-laporan tentang pergerakan kapal musuh. Ruangan itu dipenuhi suara mesin telegraf yang tak pernah berhenti. Setiap kode yang diterima mereka baca dengan mata yang tajam. Mereka yakin bahwa setiap kapal yang mereka tenggelamkan adalah langkah penting menuju kemenangan. Namun bahkan di antara mereka, ada keraguan sama. Beberapa perwira muda bertanya-tanya apakah strategi ini benar-benar akan membawa kejayaan, atau justru akan menyalakan api perang yang tak bisa lagi dipadamkan. Di tengah semua itu, seorang operator radio muda bernama Karl berdiri di dekat peralatan komunikasi yang rumit. Wajahnya pucat, bukan karena takut, tetapi karena beban moral yang menekan hatinya. Ia tahu bahwa setiap pesan yang ia kirimkan bisa berarti akhir dari ratusan nyawa. Malam sebelumnya, ia menerima laporan tentang tenggelamnya kapal penumpang yang tidak sempat dievakuasi. Karl tak bisa tidur sejak itu. Wajah para korban yang bahkan tak pernah ia temui terus menghantuinya. Di sisi lain dunia, seorang pelaut yang selamat dari salah satu penyerangan itu duduk di ranjang rumah sakit lapangan. Namanya Matteo, seorang pria asal Portugal yang bekerja sebagai teknisi mesin. Tubuhnya masih basah oleh air laut ketika ia ditarik dari rakit penyelamat beberapa hari lalu. Kini, ia memandangi jendela kecil, mengingat suara ledakan yang mengoyak tubuh kapalnya, memecahkan malam menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Ia ingat jeritan teman-temannya, ingat air es yang menelan kapal dalam hitungan menit, dan ingat tatapan kosong seseorang yang tak berhasil ia tarik ke rakit. Tubuhnya selamat, tetapi pikirannya terbelah antara rasa syukur dan rasa bersalah. Di sebuah koridor panjang pemerintah di Amerika, seorang senator tua berjalan sambil menahan napas panjang. Surat-surat keluhan dari keluarga pelaut memenuhi kantornya. Ia ingat ketika dulu ia masih muda dan pernah berlayar, bagaimana laut bisa berubah menjadi kuburan di berbagai tempat di dunia, dari pelabuhan kecil hingga istana pemerintahan. Satu kenyataan mulai disadari, badai besar sedang mendekat. Dan meskipun sebagian orang masih berharap bahwa diplomasi akan menyelesaikan semuanya, tanda-tanda di langit politik menunjukkan sebaliknya. Setiap keputusan yang ditunda, setiap informasi yang disembunyikan, setiap strategi yang disalahpahami, perlahan mendorong dunia menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Perairan yang dulu menjadi jalur perdagangan kini berubah menjadi ladang perang tak terlihat. Kapal-kapal yang lewat membawa bukan hanya barang dagangan, tapi juga ketakutan yang menempel di setiap papan kayu dan setiap belokan angin. Dunia menunggu, dengan jantung yang berdegup cepat namun tak berani berbicara lantang. Dan di kejauhan, di suatu tempat yang tak dapat dilihat mata manusia, nasib ribuan orang telah ditentukan sejak keputusan itu diumumkan. Keputusan yang memutus hubungan, memicu kontroversi, dan membuka pintu ke arah masa depan yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Fajar berikutnya muncul dengan cahaya pucat yang merayap pelan di balik garis laut, seolah ragu untuk benar-benar menembus kegelapan yang masih menggantung. Tombak kecil menghantam lambung kapal-kapal yang berlabuh, memantulkan suara ritmis yang biasanya menenangkan, namun kini justru membawa sensasi ganjil, seperti isyarat bahwa dunia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar badai di laut. Di sebuah kapal dagang yang sedang bersiap meninggalkan pelabuhan Prancis, seorang kapten berusia sekitar 50 tahun berdiri di haluan sambil memandangi lautan luas. Ia sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut, namun baru kali ini ia merasakan ketidakpastian sedalam ini. Tanda-tanda bahaya semakin nyata, patroli diperketat,
Sirene peringatan semakin sering berbunyi, dan wajah para pelaut muda tampak menegang setiap kali kabut tebal turun. Meskipun begitu, tanggung jawab memaksanya tetap berlayar. Kargo harus tiba, dan dunia perdagangan tak bisa berhenti hanya karena ada ancaman dari musuh yang tak terlihat. Di sisi lain, jauh di bawah permukaan laut, sebuah kapal selam Jerman bergerak perlahan, nyaris tanpa suara. Lampu merah redup menerangi lorong-lorong sempit tempat para awak bekerja dengan fokus penuh. Sang komandan, yang sejak awal percaya pada strategi perang bawah laut, kini tampak lebih suram. Ia membaca laporan tentang reaksi negara-negara musuh dan menyadari bahwa situasi sudah jauh melampaui harapan awal mereka. Ia bertanya dalam hati apakah semua tindakan ini benar-benar akan membawa kemenangan atau justru memicu perang yang jauh lebih besar dan mematikan. Seorang awak muda di kapal selam itu, bernama Dieter, duduk dekat periskop sambil memegangi foto keluarganya. Ia tersenyum kecil, namun tatapannya kosong. Ia rindu rumah, rindu udara terbuka, dan rindu ketenangan yang tak ditemukannya di dalam mesin baja raksasa ini. Ketika sirene kecil berbunyi menandakan ada sinyal baru, dia tercepat bangkit dan mengambil posisi. Tidak ada waktu untuk memikirkan perasaan pribadi ketika mereka berada di tengah lautan yang penuh ancaman. Di benua Amerika, ketegangan di pemerintahan semakin meningkat. Para pejabat tinggi berkumpul sekali lagi dalam sebuah ruang rapat besar yang dipenuhi aroma kopi dan kertas dokumen. Mereka membaca laporan tentang kapal-kapal yang tenggelam, surat-surat keluarga korban, dan tekanan publik yang semakin besar. Presiden, yang selama beberapa bulan mencoba mempertahankan jarak dari keterlibatan langsung dalam perang di Eropa, kini mulai menyadari bahwa keputusan tidak bisa lagi ditunda. Di sebuah ladang yang luas di Iowa, seorang petani berdiri di dekat gudang sambil membaca surat kabar pagi. Ia bukan orang yang mengikuti politik secara mendalam, namun judul besar yang terpampang membuat dadanya terasa berat. Ia tahu bahwa dunia sedang berubah cepat, dan perubahan itu akhirnya mencapai tanah Amerika. Ia memandangi ladangnya yang luas dan bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa hidup tenang sebelum badai besar itu menyapu semuanya. Di kota kecil Inggris, seorang ibu menerima telegram yang membuat lututnya hampir menyerah. Suaminya, seorang pelaut di kapal dagang yang diserang beberapa hari lalu, dinyatakan hilang. Ia meremas kertas itu erat-erat, seolah berharap rasa sakit bisa berkurang jika ia menariknya hingga kusut. Anak laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun memandangnya dengan bingung tanpa mengerti arti kehilangan yang sedalam itu. Sang ibu mencoba tersenyum, tetapi suaranya pecah ketika ia berkata bahwa ayahnya mungkin akan pulang suatu hari nanti. Di hatinya ia tahu, kemungkinan itu sangat kecil. Di sebuah universitas di Berlin, seorang profesor sejarah berdiri di depan kelas sambil menjelaskan perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi. Mahasiswa-mahasiswanya mendengarkan, beberapa dengan rasa takut, beberapa dengan rasa bangga pada negara mereka. Profesor itu berhenti sejenak, lalu menatap jendela. Ia tahu bahwa sejarah selalu ditentukan oleh keputusan-keputusan berani, tetapi tidak semua keputusan berani menghasilkan kebaikan. Ia merasakan ketegangan yang tumbuh di udara, seperti tali yang ditarik terlalu kuat dan siap putus kapan saja. Di pelabuhan Irlandia, seorang nelayan tua menatap laut yang tampak lebih gelap dari biasanya. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah firasat yang ia dapatkan dari puluhan tahun berlayar. Ia tahu bahwa laut bisa berubah menjadi tempat yang mematikan dalam sekejap, tetapi kali ini ancamannya berbeda. Ini bukan tentang cuaca buruk atau ombak yang tinggi, tetapi tentang manusia yang memutuskan untuk saling menghancurkan. Ia menarik napas dalam-dalam, berharap dunia segera menemukan jalan keluar sebelum terlalu banyak nyawa melayang sia-sia. Di ruang kontrol Angkatan Laut Inggris, para perwira menatap grafik dan laporan yang masuk setiap menit. Mereka menyadari bahwa musuh mulai meningkatkan intensitas serangan. Banyak di antara akhirnya, laporan yang paling mengguncang pun tiba. Serangan yang dilakukan oleh kapal selam Jerman terhadap kapal-kapal netral memaksa negara-negara besar mempertimbangkan posisi mereka. Di Amerika, suara publik semakin keras, menuntut tindakan tegas. Para pemimpin yang awalnya memilih untuk diam kini mulai merasakan tekanan yang tidak bisa lagi diabaikan.
Ketika keputusan besar itu akhirnya diambil, dunia seakan menahan napas. Tidak ada kembang api, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang berat, seperti malam sebelum badai raksasa. Tidak ada yang benar-benar siap, tetapi semua orang tahu bahwa titik balik sudah tercapai. Keputusan itu tidak hanya memengaruhi arah perang, tetapi juga mengubah masa depan banyak bangsa dalam satu langkah besar. Di laut, kapal-kapal kecil dan besar bersiap menghadapi babak baru yang jauh lebih berbahaya. Para pelaut menarik tali, memeriksa peralatan, dan menatap cakrawala seperti sedang menantikan sesuatu yang tak terhindarkan. Kapal selam musuh tetap bersembunyi di bawah gelombang, menunggu kesempatan berikutnya. Dan dunia, yang sebelumnya berdiri di ambang ketidakpastian, kini bergerak menuju masa depan yang lebih kelam namun penuh tekad. Setiap orang, dari pemimpin negara hingga nelayan sederhana, merasakan perubahan itu, dan tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya semua ini akan berakhir. Namun satu hal pasti, keputusan yang telah diambil mengubah segalanya, meninggalkan dunia yang tidak lagi sama seperti sebelumnya.